Kejadian yang menyeramkan ketika kembali dari lokasi syuting. Tiba-tiba saja ia mendengar suara seseorang bernyanyi layaknya sinden padahal tidak ada yang menyalakan lagu. Sementara itu saat berada di Pulau Dewata, Bali, Lolita juga mengalami kejadian yang aneh. Tanpa sadar, tiba-tiba saja ia sudah berpindah kamar. Simak liputan lengkapnya, Analisa Berita Pagi, Pandu Weekend. Berperan dalam sebuah sinetron berlatar belakang cerita legenda, membawa aktor laga Willy Dozan mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata yang sempat membuat bulu kuduknya merinding. Kejadian menyeramkan itu dialami Willy Dozan saat baru saja pulang dari lokasi syuting yang berlokasi di salah satu kawasan hutan beberapa waktu lalu. Kala itu jam menunjukkan pukul 12 malam. Sambil menyetir sendiri mobilnya, Willy meninggalkan lokasi syuting. Namun belum berapa jauh, mantan suami Betharia Sonata itu sayup-sayup mendengar suara seorang sinden yang tengah bersenandung. Meski bulu kuduknya tiba-tiba merinding, namun didorong rasa penasaran, Willy menghentikan mobil dan membuka kaca. Anehnya bersamaan dengan itu, suara sinden tiba-tiba lenyap. Saat kaca mobil ditutup, suara sinden itu tiba-tiba terdengar lagi. Tak ingin larut dalam rasa penasaran, Willy akhirnya memilih bergegas meninggalkan lokasi. Ada namanya beberapa teman juga menyaksikan suara-suara adalah, tapi ya saya biarin aja lah. Itu namanya goib kan ada di mana-mana, ya. Pasti ada ya. Saya sudah biasa hidup sendiri di luar negeri juga kan, jadi di luar negeri juga ada, nggak masalah. Masalah kecil buat saya itu. Yang ditakut itu adalah musuh yang manusia beneran. Ya kalau saya suara seperti nyanyian, senandung aja. Suara saya waktu pulang kan jam 12-an itu kan. Iya, saya nggak nyalain tape kok. Tape radio kok ada suaranya nih. Saya buka jendela, hilang. Tutup, bunyi lagi. Radio mati. Jalanan, jalanan. Itu 2 kali saya dengar, baru 2 kali. Mudah-mudahan ketiga kali. Oh enggak, lihat enggak, suara aja. Meski acap diganggu makhluk halus di lokasi syuting lewat suara-suara yang menakutkan, namun Willy mengaku belum pernah sekalipun melihat secara nyata wujud makhluk halus itu. Karenanya, Willy penasaran dan ingin suatu saat nanti bisa melihat secara langsung wujud makhluk yang menakutkan itu. Keinginan ini semata-mata hanya untuk memenuhi rasa ingin tahunya dan bukan untuk menantang keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut. Tapi tanpa wujud seperti genderuwo, setan atau enggak pernah. Hanya seperti benda aja. Alhamdulillah kalau saya nggak pernah takut ya, cuma ya merinding nggak ada pasti, merinding ada, seperti dengar suara yang saya waktu pulang kan syuting ada suara itu merinding aja, tapi takut nggak, biasa, enggak, justru saya nggak pernah wujud benerannya, nggak pernah, hanya benda suara. Mudah-mudahan berikutnya diperlihatkan benar wujudnya. Pengen lihat, pengen. Lain lagi pengalaman menakutkan dan berbau mistis yang dialami presenter Lolita. Saat berlibur di Bali bersama teman-temannya, Lolita tanpa sadar berpindah kamar dalam keadaan tertidur. Tak pelak apa yang dilakukan Lolita sempat membuat teman-temannya panik dan ketakutan. Anehnya kejadian yang sama terulang kembali saat presenter yang dikabarkan tengah dekat dengan Billy Syahputra itu tengah berada di rumah. Saat tengah malam, Lolita yang dalam keadaan tertidur tiba-tiba sudah berada di dalam kamar mandi dan membasuh tubuhnya. Saat tersadar, Lolita kaget bukan kepalang lantaran jam masih menunjukkan pukul 1 dini hari. 2 pengalaman ini sempat membuat Lolita shock dan ketakutan. Puji Tuhan sih aku bukan orang yang peka terhadap hal-hal yang sifatnya supranatural ya. Tapi pernah 2 kali kayaknya sleepwalk. Jadi aku jalan waktu aku lagi tidur. Itu biasanya aku cuma nonton di film-film doang. Terus waktu itu kejadian. Pertama 2 tahun yang lalu kayaknya di Bali. Jadi aku lagi liburan ke Bali. Waktu itu lagi tahun baru di Bali. Aku sama teman-teman nginep di satu villa. Villa itu punya 3 kamar. Tapi kebetulan karena kita rame-rame, jadi kita share kamar gitu kan. 2 kamar terpakai dan 1 kamarnya kosong. Kebetulan kamar yang kosong itu seberang-seberangan sama kamar yang aku tempatin. Jadi waktu itu aku tidur jam 3 pagi kalau nggak salah baru tidur ya. Karena kita rame-rame, kita bercanda-bercanda gitu kan. Pagi
pagi-paginya tuh semua orang pada heboh nyariin aku kemana-mana, Lolita mana gitu kan. Aku nggak tahu karena lagi tidur gitu, Lolita mana, sampai nyari-nyari ke mas-mas yang jaga villanya juga dia nggak tahu kemana gitu. Sampai akhirnya aku ditemuin di kamar yang seberang, kamar yang ternyata kosong itu. Terus semua orang nanya, kalau pindah kamar sih gimana? Aku nggak pindah kamar, jadi aku nggak merasa pindah kamar. Aku nggak tahu kenapa aku bisa pindah ke kamar satunya itu. Gitu. Jadi ternyata kayaknya aku jalan sambil tidur karena aku nggak tahu kapan pindahnya gitu. Terus di situ sih aku mikir, jangan-jangan nih gara-gara di Bali gitu. Auranya kan kental banget kalau di Bali gitu kan. Yaudah deh gitu. Ya, mudah-mudahan nggak keulang lagi. Udah selang beberapa bulan kejadian itu keulang lagi di Jakarta. Jadi waktu lagi di rumah, pokoknya aku tuh sadar aku lagi mandi, udah di kamar mandi udah pakai shower gitu, ngapain ya gue mandi gitu kan. Terus kayak mungkin gue lagi mandi tapi lagi ngantuk banget, jadi nggak sadar. Akhirnya aku mandi full, mandi kayak mau berangkat syuting gitu kan. Udah selesai mandi, udah siap-siap, ambil kotak makeup nih, mau dandan. Begitu lihat jam baru jam 01.01, jadi baru jam 1 pagi. Shock langsung kayak, jam 1 pagi terus ngapain gue tadi mandi gitu kan. Kayak yaudah deh, rambut masih basah, masih baru tidur lagi kayak gitu. Apa? Tinggi. Gimana ini saya yang oh, ada. Masih populer.